Oke, kemarin kita sudah baca-baca tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Partikel itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut atom, ada yang disebut molekul, dan ada yang disebut ion. Atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Kalau dia sudah dikatakan terkecil, artinya sudah tidak dapat lagi dibagi-bagi. Sedangkan molekul itu gabungan dari beberapa atom unsur. Bisa 2 unsur atau lebih dari 2 unsur. Sedangkan kalau ion, itu atom yang bermuatan listrik. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada senyawa seharusnya. Nah, kalau senyawa itu gabungan dari beberapa atom unsur maupun atom lainnya yang bereaksi. Itu namanya senyawa. Lalu, mengapa kembang api memiliki cahaya warna-warni yang berbeda? Apakah itu diberi pewarna atau ada zat kimia yang dicampur di dalamnya? Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini, kita akan tahu mengapa kembang api bisa mempunyai cahaya yang warna-warni. Pertama, kita bahas dulu yang ini. Atom dan partikel penyusunnya itu pertama terdiri dari partikel subatom. Nah, di subatom itu terbagi menjadi 3. Ada proton, neutron, dan elektron. Perlu diingat bahwa neutron itu berbeda dengan netral. Neutron artinya tidak bermuatan, artinya dia kosong. Sedangkan kalau dia netral itu ada muatannya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Hanya kalau di netral itu jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Proton itu yang positif, elektron itu yang negatif. Ada beberapa teori atom. Yang pertama itu Dalton. Dalton ini penggagas pertamanya. Nah, pada tahun 1803 Dalton itu mengumpamakan bahwa atom itu adalah bola pejal. Bola pejal itu artinya bola yang berisi, yang padat. Nah, dia mengatakan atom itu seperti itu. Lalu disempurnakan kembali oleh J.J. Thomson, mengatakan bahwa atom itu seperti roti kismis. Nah, seperti ada, kalau kita bayangkan itu seperti ada seres di atasnya. Ada muatan yang positif, ada muatan yang negatif. Itu dikemukakan pada tahun 1897. Nah, lalu yang ketiga itu ada Rutherford. Nah, Rutherford ini pada tahun 1910 mengatakan bahwa atom itu ada lintasan-lintasannya sendiri, yang dimana lintasan itu berisi elektron. Sedangkan di intinya, di bagian tengahnya ini, itu ada proton dan neutron. Nah, proton dan neutron inilah yang dikelilingi oleh si elektron sesuai dengan lintasannya. Lalu yang keempat itu Bohr. Nah, pada tahun 1913, model atom Bohr itu seperti ini. Dia mengatakan ada lintasan tapi bentuknya seperti orbit. Nah, bedanya dengan punya Rutherford, kalau Rutherford itu bentuknya seperti cincin-cincin, sedangkan kalau Bohr itu bentuknya berbentuk lapisan-lapisan. Nanti ada lapisan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oleh si Bohr, inti dari atom itu isinya proton dan neutron, sama seperti pada Rutherford, dan dikelilingi oleh elektron pada lintasannya masing-masing. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya
atom modern atau yang disebut dengan mekanika kuantum. Itu dikemukakan pada tahun 1926. Nah, dikatakan bahwa teori mekanika kuantum ini di inti atom itu ada elektron. Kemungkinan elektron yang tidak disebutkan apakah dia mempunyai lintasan atau tidak, atau tersebar secara acak. Nah, maka mekanika kuantum ini sangat sulit untuk dideskripsikan karena teorinya belum terdefinisikan hingga saat ini. Nah, oleh kelima penggagas ini atau tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang atom yang paling sempurna setelah diteliti itu adalah punya atom Bohr, karena di inti atom dia terdapat nukleus dan terdapat neutron dan proton dan dikelilingi oleh elektron. Nah, nanti nilai elektron di tiap lintasan itu bisa kita hitung. Nah, yang berikutnya lagi itu tentang nilai proton dan nilai elektron. Proton itu bermuatan positif, maka nilai satu proton itu dikatakan positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 atau sama dengan massa 1 SMA. SMA itu satuan massa atom, disingkat menjadi SMA. Sedangkan nilai elektron yang bermuatan negatif itu nilainya negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom atau sama dengan massa 1/1840 SMA atau 1/1840 satuan massa atom. Nah, pembelajaran sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ditanyakan silakan diskusi di grup WhatsApp atau boleh meninggalkan komentar di konten YouTube ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar untuk membaca tabel unsur periodik dan cara menghitung atau menentukan nomor massa, nomor atom, dan jenis-jenis unsur. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik.